Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menguatkan iman Islam kita semua. Allah yang telah memberkahkan, memuliakan, menyehatkan, menyelamatkan kita semua. Barokah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sering bersyukur agar nikmat Allah tambahkan. Barakallah. Rahmat salam limpah curah baginda alam Kanjeng Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat syafaatnya. Bersolawatlah terus agar kita mengharapkan syafaat baginda Rasulullah Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam silaturahmi, salam sejahtera, salam untuk semuanya berbagai kalangan. Semoga mitra semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat pikiran kita, selalu sehat jiwa raga kita, selalu sehat batin kita, dohir batin kita, dan selalu sehat rezekinya. Barokah. Di kali ini mitra, saya akan menguar sekilas susuk emas. Ini di hadapan saya susuk emas kecil tapi meresahkan. Kecil tapi membingungkan, kecil tapi bikin gelisah. Awal mulanya kita dilahirkan tidak bawa apa-apa mitra. Ya. Jadi pulang menghadap Ilahir Rabbi itu harus tidak bawa apa-apa lagi kecuali bawa amal ibadah kita. Harus bawa amal ibadah, bukan bawa susuk ya. Jadi susuk itu yang pertama, emosi tidak kekontrol mitra. Selalu tinggi emosi ya. Perasa kita itu wah gitu. Perasa kita itu selalu dangah kalau bahasa Sundanya. Selalu takabur lah gitu. Itu pengguna susuk sebagiannya. Yang kedua, rezeki itu agak seret mitra. Seret itu bukan artinya nggak ada, tapi ada. Kita usaha tapi cepat kita balik lagi, kita keluar lagi uangnya itu ya. Jadi ada aja gangguan efek sampingnya untuk mencari rezeki. Bukan tidak berkah, bukan. Cuman ada uang, banyak pengeluaran, ataupun gampang diambil, gampang dibuang gitu. Yang ketiga, selalu gelisah. Hati dan pikirannya selalu gelisah gitu kan ya. Yang keempat, sakit-sakitan mitra. Kala pengguna susuk itu agak sakit-sakitan sebab versi saya ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan. Itu gimana masing-masing penggunanya gitu kan ya. Jadi yang mau dibuang silahkan aja kontak WhatsApp saya. Langsung meluncur ke Padepokan. Gak usah pikir biaya, itu biaya seikhlasnya aja mitra, nggak ditarget biaya dari dulu juga. Kalau pembuangan susuk itu saya udah nolong satu orang juga, saya udah bahagia, udah bangga hati saya untuk menyelamatkan hati yang sedang gelisah dan resah gitu. Nah, di dalam susuk ini secara langsung di gap ada yang gampang dan ada yang tidak gampang. Kalau yang gampang untuk mengeluarkan itu tangan saya menyentuh susuknya itu, menyentuh ujungnya, ujung pada ujungnya, saya gap langsung ke dalamnya itu. Tapi ada juga yang susah, udah ke bulen lamat daging. Ada juga yang tidak dapat. Itu gimana? Nanti saya coba dulu gitu kan ya. Jadi kita harus mencoba dulu lah gitu. Jangan istilahnya menyerah gitu kan.
harus datang dulu ke sini. Ya, harus datang dulu ke sini. Jadi jangan sampai menyerah gitu. Nah, itu mitra sebagian sekilas info sebagai pengguna susuk. Tapi kita jangan menghakimi pengguna susuk juga, sebab amal ibadah kita belum tentu bagus, belum tentu baik, mitra. Itu ya. Kalau menurut saya, yang sudahlah, yang berlalulah gitu. Fokus masa depan, buang masa lalu. Masa depan masih lebih cerah. Masa depan masih banyak beramal. Masa depan masih banyak solusi untuk meriset badan kita dan untuk minta ampunan kepada Illahir Rabbi. Ya. Jadi jangan resah pokoknya. Itu selagi kita berusaha, Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kita. Jangan sampai yang pengguna susuk itu dikecam, ini itu, itulah, ini itulah. Belum tentu kita juga baik, mitra. Belum tentu, sebab amal nggak ada yang tahu, ya. Amal ibadah itu nggak ada yang tahu. Cuman kita harus bisa berusaha maksimal untuk beramal soleh dan sodakoh, dan yang paling inti khususnya kita beramal untuk kita sendiri, amal ibadah sholatnya yang baik, yang bagus, dan selalu tepat di waktu sholatnya itu. Ya, sebagiannya pasunatan itu kita tinggal diciptakan, mau sunnah, baca-baca ayat suci Al-Quran, yaitu monggo. Mau bersolawat, itu monggo. Mau dzikir, monggo. Mau ziarah, yang suka ziarah, itu gimana kita lah maunya gitu. Yang penting kita lurus aja. Niatnya satu, niat harus kuat. Yang kedua, perjalanan kita harus lurus, perjalanan kita harus kuat, dan diiringi dengan keikhlasan. Nah, itu disebut keberkahan, mitra. Jangan sampai niat kita, yang pertama niat itu bagus, yang kedua perjalanannya itu tidak baik. Menurut syariat Islam, menurut syariat agama, berarti bukan yang didapat bukan keberkahan, mitra. Yaitu nggak ada keberkahan. Sebab kalau keberkahan itu dinilai, yang ke satu niat, yang kedua amal, yang ketiga ikhlas. Ya, itu di dalam pengamalannya itu yang agak sulit. Pengamalannya itu harus baik, harus lurus gitu. Niatnya juga harus kokoh, harus baik, harus lurus semuanya juga. Jadi kita jangan sampai mendoakan orang lain yang tidak baik, kita juga belum tentu baik. Kita mendoakan orang, apapun orangnya, profesi apapun, kita harus positif, harus baik untuk mendoakan. Sebab doa itu untuk kita, doa yang baik untuk kita, doa yang jelek juga diambil untuk kita juga. Jadi sebaiknya mendoakan itu harus baik-baik saja, mitra. Ya. Jadi biar keberkahan menghantui kita dan kemuliaan Allah kucurkan, dan keberkahan juga Allah limpahkan. Ya, sebab kalau kita ketaikan, kalau kita istilahnya tinggi ibadahnya, apapun istilahnya hidup di alam dunia ini semua ngindung dari amal ibadah kita gitu, mitra. Contoh rizki misalnya, kalau kita ketaikan ibadahnya, rizki juga akan nyamperin. Jadi satu tunggal, kita hidup ini untuk mengabdi dan untuk ibadah. Kalau tinggi ibadahnya, kalau bagus ibadahnya, ya, bersih hatinya, bersih ucapannya, bersih semua akhlak-akhlaknya, itu pasti semua keberkahan limpah curahkan, Allah limpah curahkan. Nah gitu, mitra, ini sebagiannya untuk pribadi saya juga lagi belajar, terus belajar, menggali ilmu, terus menggali dohir batinnya terus gitu kan, ke guru-guru silaturahmi terus, silaturahmi juga, ziarah terus, silaturahmi ziarah gitu kan. Nah itu, tapi yakin
Setiap orang yang baik amalnya dan perjalanannya baik, diiringi dengan keikhlasan, barokahlah yang didapatkan. Nah, sekian dulu mitra, ini untuk edukasi semuanya. Semoga mitra semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat pikiran, sehat jiwa raga, sehat ucapan kita, sehat jiwa raga kita, sehat kerezekian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.